Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati shalah. Wa idza saluhat syairu amalihi wa idza fasadat syairu amalihi. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Apabila sholatnya baik, seluruh amal kita akan berimbas baik. Apabila sholat kita buruk, maka seluruh amal kita akan berimbas buruk. Jadi dalam hal ini kata kunci amal soleh yang diterima adalah sholat. Karena sholat itu adalah perkara terpenting setelah iman. Lebih dari itu Rasulullah menegaskan as-sholatu immaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang bagi agama. Bila sholatnya tegak berarti dia menegakkan agama. Tapi kalau sholatnya itu rusak berarti sesungguhnya dia telah merusak agama. Oleh karena itu dalam kesempatan tertentu Rasulullah menyatakan bahwa barang siapa yang mendengar adzan kok tidak bergegas untuk mendatanginya, ya dia ketungkul sholat sendiri, maka sholatnya tidak diterima. Ini pantas kita sadari betapa banyak selama ini kita tidak memperhatikan, tidak mementingkan sholat, sehingga seolah-olah sholat itu asal sholat. Padahal perintah sholat itu aqimis sholat, tegakkan sholat, bukan jalankan sholat. Nggak ada perintah jalankan sholat, nggak ada. Perintahnya adalah aqimis sholat, tegakkan sholat. Oleh karena itu sholat perkara yang sangat penting, harus dijadikan ikon dalam kehidupan kita. Maksudnya aktivitas kita yang lain itu harus kita letakkan di bawah sholat, ya. Artinya apa? Kita boleh beraktivitas tapi dalam niatan menunggu sholat. Jadi misalnya kalau kita habis sholat subuh nih, ya untuk menunggu sholat duhur, kita aktivitas duluan, ya. Ada yang sekolah, ya disambi kemana gitu kan. Tapi tujuannya aktivitas itu adalah menunggu sholat, menunggu datangnya sholat. Kalau kita nyatakan dalam diri kita bahwa waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas yang lain adalah dalam kerangka menunggu sholat, maka begitu adzan dikumandangkan, nah ini yang saya tunggu. Iya benar? Iya, ya kan? Karena apa? Karena menjadikan sholat ini sebagai ikon. Jadi aktivitas yang lain hanya menunggu. Tapi sebaliknya, bila tidak terbesit dalam pikiran kita untuk mementingkan sholat, maka kita dengar suara adzan, ya boro-boro hati kita terketuk, bahkan merasa seolah terganggu lah. Ini sudah morning, ya kan? Itu karena apa? Sholat tidak dijadikan ikon. Jadi kalau sholat tidak dijadikan ikon, maka tidak akan ada rasa rindu, adanya keterpaksaan. Menghadap kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberikan seluruh kebutuhan hidup kita,
bahkan menyediakan surga. Kenapa kita malas? Padahal Allah yang memberikan sehat, Allah yang memberikan semua kebutuhan hajat hidup manusia, bahkan Allah nanti yang menyediakan alam akhirat. Ya, kenapa kita malas menghadap kepada Allah? Jadi ini sepatutnya tidak terjadi dalam diri kita. Oleh karena itu maka jadikanlah sholat ini sebagai ikon segala aktivitas. Apapun aktivitasnya, ya, dalam keadaan apapun, walaupun kita ini sedang sakit, hampir sakaratul maut, ya, ini sholat tidak bisa ditinggalkan, ya, walaupun dengan cara-cara yang berbeda, misalnya tidak kuat wudu, pakai tayamum dan seterusnya. Ya. Ini sholat begitu pentingnya, maka tidak ada aktivitas yang melebihi pentingnya sholat pada saat waktunya tiba. Kalau tidak bisa sholat juga disolati. Apakah nunggu disolati kita, ya kan? Nah. Jadi untuk itu maka marilah kita sekarang rubah daripada paradigma berpikir kita, ya. Bagaimana? Sholat sebagai ikon, aktivitas yang harus diutamakan dari semua aktivitas yang ada di muka bumi. Insya Allah ya. Ya, insya Allah saya niat mengamalkan. Bagaimana semuanya? Insya Allah. Ya, kita kuatkan dalam diri kita seperti itu. Semoga Allah memberikan kekuatan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.